Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar Fadlur Rahman. NIM saya 2205106091. Saya mahasiswa Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat laporan praktikum statistik, tugas laporan praktikum statistik yang berjudul Output Deskriptif. Nah, sekarang kita telah berada di SPSS. SPSS sendiri adalah aplikasi untuk mengolah data. Nah, di sini ada dua fitur. Itu ada data view dan variable view. Variable view ini untuk mengolah fitur yang ada di SPSS untuk mengolah data. Sedangkan data view ini adalah tampilan dari hasil data yang telah kita olah di variable view. Nah, langsung saja di variable view itu kita masukkan nama, kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, yang terakhir itu konsumsi. Nah, setelah kita memasukkan ini semua, di bagian nama di type ini, kita ubah di numerik itu menjadi string karena di bagian nama kita akan menulis huruf atau teks. Nah, sehingga kita mengubah string. Sedangkan numerik ini untuk menampilkan angka. Untuk karakternya sendiri kita bisa bebas memilih atau ya kita tulis saja 20. Oke. Oke, di data view-nya sudah masuk apa yang kita input tadi di variable view. Selanjutnya kita akan mengolah data yang sudah ada dari pertemuan-pertemuan praktikum sebelumnya yang sudah disimpan di Google Drive. Nah, tinggal ambil saja. Oke. Ini sudah masuk datanya. Nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, serta konsumsi. Selanjutnya kita akan menghilangkan angka 0 yang ada di belakang. Nah, dua angka 0. Nah, caranya bagaimana? Kita pergi ke variable view, klik di bagian desimal ini, kita turunkan menjadi 0 semua. Baik, sudah. Kita lihat kembali, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masukkan value yang ada di jenis kelamin. Nah, betul. Untuk jenis kelamin itu ada dua. Yang pertama itu laki-laki. Yang kedua itu ada perempuan. Lihat kembali, kita klik OK. Selanjutnya di pendidikan. Nah, di pendidikan sendiri itu kita ada 5 pendidikan. Yaitu yang pertama itu ada yang kedua itu ada SLTP, yang ketiga itu ada SLTA, ada D3, dan yang terakhir itu yang kelima itu ada S1. Dan kita klik OK. Lihat di bagian data view. Apa sudah ada? Nah, sudah. Nah, baik. Misalnya teman-teman ada fitur ini berfungsi untuk melihat apa yang telah kita masukkan di value yang ada di bagian jenis kelamin dan pendidikan. Begitu juga nanti yang lainnya bakal kita masukkan. Nah, kita klik saja di bagian fitur yang seperti gambar diskon ini. Nah, apa yang sudah kita masukkan tadi, seperti S1, D3, STP, juga jenis kelamin. Selanjutnya,
kita bakal memasukkan angka missing. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada angka 999 di tabel di bagian pendapatan dan konsumsi. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena tadi ada di bagian pendapatan dan konsumsi, di bagian pendapatan, nah ada bagian missing. Nah, kita masukkan, kita klik di bagian missing, kita pilih direct missing value, kita masukkan angka yang missing tadi, kita klik OK. Begitu juga di bagian konsumsinya. Jadi direct missing value, masukkan OK lagi. Baik. Nah, setelah itu kita akan membuat kelompok umur. Nah, cara membuat kelompok umur itu kita akan klik transform, record into different variable, pilih umur, masukkan umurnya. Untuk name-nya kita tulis underscore umur. Sedangkan labelnya itu kelompok umur. Nah, change all and new value. Nah, untuk yang pertama itu ada range-nya itu ada dari, nah kita pilih yang lowest. Nah, yang lowest-nya itu dari 25. Dari 25 add. Yang kedua itu ada di range antara 30 sampai 39. Selanjutnya 40 sampai dengan 49. Yang ketiga. Dan yang terakhir itu ada yang untuk height-nya kita pilih 50. Kita klik yang 4 dan terus kita pilih continue. Kita klik OK. Baik, sudah. Nah, sudah muncul untuk kelompok umurnya. Nah, untuk menghilangkan nolnya sama seperti tadi, di variabel view-nya di bagian desimalnya kelompok umur kita turunkan menjadi 0. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan bagian kelompok umurnya di value kelompok umur. Pertama itu ada yang pertama itu ada lebih kecil pada 25 tahun. Yang kedua itu ada kisaran 30 sampai dengan 30 sampai dengan 40 sampai dengan 39 tahun. Yaitu ada kisaran 40 sampai dengan 49 tahun. Yang keempat itu ada di lebih besar dari 50. Dan kita klik Oke. Kita lihat di bagian data view-nya. Baik. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk umur-umur para nama yang telah ada di sini sudah muncul. Tapi yang 50-nya lupa kita tulis ini bisa kita. Nah, misalnya ada teman-teman lupa nih nulis sesuatu yang teman-teman butuh, bisa klik kembali di variable view-nya, bisa klik kembali bagian value. Nah, kita klik yang mau kita ubah, kita tambahkan terlebih dahulu apa yang kita tambahkan, seperti lupa menambahkan tahun. Jika sudah, kita pilih change, sama seperti tadi kita klik OK. Nah, sudah ada. Baik. Selanjutnya kita akan membuat tabungan, tabel tabungannya itu dengan cara mengklik transform, pilih output variable, kita klik di target variable itu adalah tabungan. Nah, tabungan sendiri itu dapat kita pilih pendapatan dikurang konsumsi.
konsumsi. Kita masukkan konsumsi, kita klik OK. Ya sudah, kita kembali lagi ke tadi. Nah, hilangkan 0 di belakangnya. Cara semua. Baik, sudah. Nah, untuk bagian yang kosong ini, kita telah masuknya ke bagian missing atau tidak ada. Nah, jadi tidak ada, jadi tidak masalah. Nah, selanjutnya membuat LN pendapatan. Sama seperti tadi, kita klik transform, output variable. Nah, kita ubah ini menjadi LN pendapatan. Baik, pendapatan kita ini. Nah, untuk di bagian numeriknya itu kita pilih function grupnya, kita pilih arithmetic, kita pilih yang LN, kita upkan. Nah, di sini kita pilih yang pendapatan. Ya sudah, kita klik OK. Baik. Sudah ada. Desimalnya kita turunkan jadi 0 kembali. Nah, agar angkanya bulat. Nah, jadi di sini sudah ada nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan konsumsi, kelompok umur, tabungan, pendapatan. Begitu juga untuk di variable view-nya begini data yang telah kita masukkan dari mulai jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, tabungan, pendapatan. Ini untuk tampilan yang variable view. Nah, selanjutnya mencari output deskriptif. Nah, untuk output deskriptif kita dapat mencarinya dengan klik analyze, pilih deskriptif statis, pilih yang deskriptif. Selanjutnya kita akan memasukkan semua label yang ada. Kita masukkan, kita klik semua, kita pilih semua. Nah, selanjutnya kita tekan option. Nah, ini diconteng semua. Klik semua di bagian atasnya. Jika sudah, kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih OK. Dan ini dia data output deskriptif yang telah kita buat. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja video saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.